Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita Habib Muhammad Bagir, Syekh Abu Bakar, Habib Abdul Rahman bin Kamil Setiab, wa hadir juga bersama kita Al-Habib Ahmad wa Habib Abdul Albar, kemudian juga Al-Habib Fauzi Setiab. Yang Masya Allah, kehadiran kita di malam hari ini Insya Allah bawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan sebagaimana tadi kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita, dari Habib Abdul Rahman, begitu juga Habib Muhammad Bagir, menjelaskan tentang pentingnya menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengisi waktu di waktu yang sangat mulia seperti malam hari ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abu Bakar Sakrar, bahwa ihya ma baina isyain kanzun min kunuzil bir, menghidupkan antara maghrib dengan isya adalah kanzun, merupakan harta yang terpendam daripada sesuatu kebaikan. Kita tahu ya Ahbab, harta yang terpendam nilainya masih lebih mahal dibandingkan harta yang nampak. Makanya dikenal dengan harta karun dan lain-lainnya ya. Jadi yang nampak begitu mahal, begitu kita bilang yang terpendam lebih mahal lagi. Dan mengisi waktu antara maghrib dengan isya itu adalah kanzun min kunuzil bir, kebaikan yang luar biasa. Maka alhamdulillah Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, yang mana tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadirin kita sadari bahwa manusia bisa melakukan taat, melakukan kebaikan itu datangnya taufik dan hidayah dari Allah. Dan taufik ini bukan barang murah, taufik ini bukan barang yang remeh, taufik ini sesuatu yang sangat mahal. Saking mahalnya disebutkan oleh ulama sampai tidak disebutkan di dalam Al-Quran melainkan cuma satu kali. Ya, hanya satu kali Allah nyatakan wa taufiqi illa billah. Ini satu-satunya kalimat taufik, di mana Allah memberikan kemampuan kepada seorang hamba untuk bisa melakukan taat. Dari sekian juz Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 114 surah yang menjelaskan tentang taufik cuma ini. Maka ini sir hikmah ya ahbab, bahwa taufik bukan perkara yang remeh, tapi adalah sesuatu yang sangat mahal yang tidak diberikan kepada semua manusia. Alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda Allah mengenali kita satu demi satu ya Allah. Tanda Allah menginginkan kita kebaikan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Idza aradallahu 'abdan khairan yufaqihuhu fid din." Kalau Allah menginginkan seorang hamba kebaikan, maka Allah bikin paham dia akan agamanya. Nah, duduknya kita di tempat ini untuk memahami agama. Apalagi Habib Abdul Rahman bilang ketika kita tanya apa yang dibaca di masjid ini, dikatakan kita baca kitab Taqrir As-Sadidah, pembahasan tentang fikih syariat. Masya Allah, tadi juga dijelaskan oleh Habib Bagir bahwasanya majelis yang paling afdal adalah majelis yang menjelaskan tentang halal dan haram. Alhamdulillah antum berkumpul di majelis yang sangat baik, di waktu yang sangat mulia, di tempat yang mulia. Insyaallah kita semua dijadikan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, dan tentunya yang namanya ilmu itu harus dengan amalan. Sebab ilmu tanpa amalan percuma. Sebagaimana disebutkan al-ilm bila amal kasyajar bila jamal. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tidak ada buahnya. Jadi kalau seandainya orang boleh berbangga memiliki kebun berhektar-hektar, mungkin 10 hektar, 100 hektar daripada kebun, terus tidak ada satu pun yang berbuah, apa yang mau dibanggakan? Cuma teori tapi tidak ada isinya hadirin. Maka disitulah pentingnya bagi kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, walaupun sedikit. Fa'mal walaupun bersyirikat zakat takhud bi nuril ilmi min dhulmati. I'mal walaupun cuma 1/10 dari ilmu yang kita dapatkan, maka akan nampak cahaya ilmu di wajah kita. Sebagaimana dahulu Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulam Taufiq, beliau hadirin ketika masih kecil diasuh dengan bibi beliau. Pernah sekali waktu karena terburu-buru ingin masuk ke dalam kamar mandi,
Imam Abdullah bin Husain bin Thayyib masuk lupa dengan adab dukhulil khala. Kita tahu adab dukhulil khala disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Hidayah. Di antaranya masuk dengan kaki kiri, memakai alas kaki, memakai penutup kepala, membaca doa dan lain-lainnya. Maka ini Habib Abdullah bin Husain masuk kamar mandi lupa mengamalkan adab dukhulil khala, masih kecil. Begitu masuk, begitu keluar, diperhatikan sama bibinya lupa dengan adab, masuk kamar mandi, ditunggu. Begitu keluar dari kamar mandi dijewer. Dia bilang, ya Abdullah, kalau kau amalkan adab dukhulil khala, maka tidak akan keluar engkau dari kamar mandi, melainkan akan terpancar cahaya ilmu di wajah. Mengamalkan ilmu adab dukhulil khala. Bagaimana kalau ilmu syariat kita amalkan yang lainnya? Apa? Bukan satu, bukan dua, semakin banyak ilmu yang kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ilmu tersebut nur, cahaya dalam kehidupan kita, sehingga bisa membimbing kita nanti sampai di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, teringat ucapan Imam Habib Abdurrahman As-Segaf, fikih Muqaddan, datuknya kepala habaib, beliau banyak, kakeknya Habib Abdurrahman, kakek kami juga Habib bagian kita dan juga para habib kebanyakan sini adalah bersambung nasabnya kepada Imam Abdurrahman Segaf bin Muhammad Muradawi. Imam Abdurrahman Segaf kalau pernah mengatakan dalam ucapan doa al-ilm bila amal batil, ilmu tanpa pengamalan batil, sia-sia. Ilmu boleh banyak teori dikumpulkan, cuma kalau nggak ada prakteknya percuma. Ini pernah kita dapatkan, hadirin, ada satu orang bicara sama kita, Bang, alhamdulillah kitab Imam Ghazali semua udah kita baca, kita kaji, kita bikin penelitian kitab Imam Ghazali. Saya udah bolak-balik kitab Imam Ghazali daripada Ihya, kemudian juga Arba'in Usul dan lain-lain, semua kitab saya baca. Masya Allah, Imam Ghazali orang yang luar biasa. Saya kagum dengan beliau. Subhanallah, kita mendengar ucapannya kagum. Subhanallah, kita belum baca kitab Ihya full langsung sekali kita baca, tapi kita udah barang-barang baca Ihya baru begini. Akhirnya subhanallah, ketika udah selesai ngobrol panjang lebar, mau ke kamar mandi. Begitu dia berdiri ke kamar mandi, dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Kita bilang, kemana kita di Imam Ghazali? Kita nggak butuh Ihya, hatta bil hidayah yaitu al-adab. Jangankan kita Ihya, dalam bidayah diajarkan adab dukhulil khala. Ya, jadi al-ilm bila amal, bukan ilm bila amal. Maka setiap ilmu yang kita dapatkan amalkan ya. Sedapatnya kita mampu kita kerjakan, walaupun sedikit, walaupun nggak banyak bisa kita amalkan. Tiap saat kita dapatkan ilmu, amalkan, praktekkan. Sungguh dengan kita mengamalkan ilmu, maka ini bakal menjadi penyelamat kita nanti di akhirat kelak. Sebab ilmu walaupun banyak, tapi kalau nggak diamalkan, bakal jadi wabal fi yaumil qiyamah, bakal jadi musibah buat di hari kiamat. Ilmu banyak yang tidak diamalkan, musibah. Maka al-ilm bila amal batil, al-ilm wa amal bila niat haba, ilmu dan diamalkan tapi nggak pakai niat, haba, sia-sia. Dia mengamalkan ilmunya, masya Allah, dia dapat ilmu dan diamalkan, cuma nggak pakai niat, sia-sia. Nabi dia bilang dalam hadis kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu harus pakai niat. Maka kalau kita mengamalkan sesuatu ibadah tanpa niat percuma. Sebab an-niyat ruhul ibadah. Niat itu adalah ruh, nyawa bagi ibadah. Ibadah tanpa niat bagaikan jasad tanpa ruh. Mati, tidak ada fungsinya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya hadirin, dahulu para salaf, para auliya wassalihin, yurabbi auladahum niyatan salihah kama yurabbi auladahum qira'atul Fatihah. Mereka mendidik anak-anak mereka niat salihah sebagaimana mereka mendidik anak-anaknya membaca surah Al-Fatihah. Ini kita semua yang hadir saat ini ya, apa? Pernah nggak kita lupa surah Al-Fatihah baru baca ayat ketiga, ayat keempatnya apa? Nggak pernah ya. Anak kecil subhanallah baca bismillahirrahmanirrahim, habis setelah bingung enggak. Subhanallah, sampai anak kecil hafal mendarah daging sama dia. Tapi coba surah yang pendek, kadang-kadang punya ayat kafirun setengahnya nggak kelar-kelar, bingung. Kadang mungkin lupa surah yang pendek, tapi Al-Fatihah subhanallah mendarah daging sama kita.
Kenapa? Sebab tarbiyah, pendidikan orang tua kita kepada kita tentang membaca suratul Fatihah. Nah, aulia terdahulu mendidik anaknya tentang niyatun salihah sama dengan mereka mendidik anaknya membaca surah Al-Fatihah. Diperhatikan betul apa niatnya. Sampai sekali waktu ada satu orang ketika ingin keluar, anaknya ini kan keluar, ya, ingin membeli sesuatu atas perintah orang tuanya. Begitu mau jalan keluar dihadang sama abahnya. Dia bilang, boleh dia, ya, mau kemana nak? Bilang, saya pengen memberikan hajat yang disuruh oleh ibu saya. Dia bilang, saya apa niatnya? Dia bilang, niat menjalankan perintah. Apa yang diperintahkan? Ini saya berikan. Bilang, cuma itu niat, jangan tambahkan lagi niat. Dia bilang, niat apa lagi abah? Niatkan kalau di jalan kemudian ada duri, ya, ambil singkirkan biar gak ini oleh kaki kaum muslimin. Niatkan kalau engkau melihat pintu masjid terbuka sedikit dirapatkan, takut hewan masuk ke dalamnya. Niatkan kalau ada orang yang butuh bantuan di jalan, bantu dia, baru kau lanjutkan tugasmu. Niatkan ini, niatkan itu sehingga sang anak belum lagi keluar rumah udah punya puluhan niat saleh. Sehingga kata ulama, ini anak begitu keluar walaupun di jalan tidak bertemu duri, tidak melihat orang yang membutuhkan bantuan, maka semua pahalanya diberikan Allah untuk dia. Wah, makanya Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengajarkan kepada kita niat dalam saat ingin menimba ilmu agama Allah. Kita baca nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadabur wa tazkir wa taqwa wa intifa' wa ibadah wa istifadah, terus kurang lebih ada hampir 17 niat. Ya, setiap ta'lim 17 niat. Subhanallah. Makanya Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakrar, beliau sampai itu menuliskan niat untuk menikah. Ini kira-kira yang mau nikah niatnya apa nih? Jadi Syekh Ali bin Abi Bakar Sakrar menulis sampai 70 niat. Mau nikah 70 niat. Makanya kita kalau di Kota Teri di Hadrom sana, orang yang pengen menikah pasti datang kepada para ulama. Bawa itu niat. Kabarkan membaca itu niat di hadapan para ulama. Membaca itu niat di hadapan kaum solihin. Bahwa ayat kata ulama falas anak wakilkan baca itu niat. Subhanallah. Ini perlu kita siapkan hati berlatih tentang niat, niat yang salihah. Kemudian kata Imam Al-Habib Abdul Rahman Segar dikatakan juga niat wal amal wa al-ilm wa amal wa niyah bila sunnah merdu ilm diamalkan dengan niatnya bagus, tapi tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad, tidak sesuai syariat Rasulullah, mardud, tertolak. Walaupun niatnya bagus, tapi beda dengan caranya Nabi Muhammad, tertolak. Sebagaimana contoh ya Allah, ketika disebutkan Al-Khatib naik ke atas mimbar dalam sholatul Jum'ah, maka kita dianjurkan semua untuk diam mendengarkan apa yang disampaikan khatib dalam khutbah. Gak boleh berbicara, jangan ngobrol waktu khatib menyampaikan khutbah. Kalau kita mengobrol berbicara dalam saat khatib menyampaikan khutbah, maka gugurlah pahala Jumat kita. Bahkan Nabi menyatakan, wa man qala li sahibihi amsid faqad laghaw. Maka Nabi menyatakan barang siapa yang menyuruh diam, dia tidak berbicara. Orang di sampingnya ngobrol, ini khatib bagi khutbah di sampingnya ngobrol. Uskut amsid, yang nyuruh diam pun juga gugur pahala Jumat kata Rasulullah. Padahal niatnya bagus, niatnya baik untuk mengingatkan orang mendengarkan khutbah. Niatnya bagus, jangan ganggu orang yang sedang berkhutbah atau jangan ganggu para jamaah. Tapi dia ternyata niat kalau berbeda dengan cara Rasulullah percuma. Maka harus sesuai dengan sunnah, ajaran yang diajarkan Rasulullah. Nah, bagaimana kita dapatkan di majlis kayak begini? Kita lihat bagaimana sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana contoh ada satu orang ketika dia sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasihat Diniyah, begitu dia disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'amalah, disebutkan ketika ada orang ingin melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi beda dengan cara yang diajarkan Rasulullah atau bahkan cara yang diharapkan, maka niatnya gugur, tidak akan diterima. Contoh, ada orang saya sengaja dengan negosiasi. Kenapa? Niatnya berkhawatir,
yang nyenengin hati orang Islam. Sebab kalau ada bangun dari dengerin dia gosip, kasihan, ntar bakal sedih, bakal tersinggung. Jadi ada dengerinnya niat baik, walaupun niat baik percuma, karena tidak sesuai sunnah, tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dinyatakan oleh Imam Sufyan, al-ilm wa amal wa niyah wa sunnah bila wara khusran. Ilmu dia punya, kemudian diamalkan dengan niat yang tulus karena Allah sesuai ajaran Nabi, tapi tanpa wara, tanpa kehati-hatian, maka khusran, bakal jadi rugi orang tersebut. Makanya disebutkan bahwasanya amal ibadah manusia itu diterima tergantung waraknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat warak adalah muhim. Bahkan disebutkan dalam riwayat, walaupun kalau seandainya ada seorang beribadah bangun malam sampai berdiri seperti tiang-tiang masjid dan berpuasa tiap hari sampai tubuhnya bagaikan senar, kata Rasulullah, tetap aja nggak bakal diterima oleh Allah kecuali dengan sifat waraknya dia. Ibadah banyak tanpa warak percuma. Cuma warak yang beneran, yang warak badui. Atau warak badui, ada kita sering dengar dari Al-Habib Abdullah bin Syahab. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Biasa kita kalau mengukur bidah di sana. Itu di ayam di apa namanya, di layar tasyrik. Itu kadang kita kumpul bersama Al-Habib Abdullah bin Syahab di Teri. Itu Abdullah sering mengutip ceritanya. Warak badui, gimana warak badui? Jadi ada satu orang badui, kerjaannya ke masjid. Pokoknya antara maghrib dengan isya selalu duduk di masjid, zikir, ibadah. Subhanallah, pas pulang ke rumah di sholat isya, melihat suaminya datang bawa kambing. Dia bilang, pulang, kata temannya, aneh minta izin mau numpang nyembelih kambing di rumah itu. Bingung saya hadal badui, orang badui ini bingung. Ya sudah, ayo motor masuk. Begitu masuk ke ruangan, ke belakang rumah, dia pinjam, tolong pinjamkan saya golok untuk pinjam atau pisau untuk menyembelih kambing. Dipinjamkan, disembelih kambing. Ini babi masih mikir, kenapa kok nyembelihnya harus di rumah saya? Kenapa nggak di rumahnya? Selesai disembelih, kemudian dikulitin, terus mau dimasak. Baru nanya sama babi, dia pulang. Kenapa kok ini bawa kambing dari rumah saya? Kok nyembelih di rumah saya? Maka temannya bilang, jangan cerita siapa-siapa ya. Dia bilang, kenapa? Ini kambing boleh nyolong, kambing boleh maling. Astagfirullah, kau nyembelih kambing curian di rumah saya? Dia bilang, tenang, ini nggak usah makan, ini nggak usah makan. Pokoknya sini numpang nyembelih aja. Terus apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya sekarang mau masak kambing, saya butuh bejana, butuh wadah, panci, butuh air, butuh ini, butuh itu. Dia bilang, ya sudah ambil semuanya. Yang penting saya nggak mau makan, katanya. Dia bilang, ini nggak usah makan. Dia bilang, ini nggak usah makan, lebih baik. Lagi sibuk temannya masak kambing, dia pegang tasbih, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa ini orang maling kok datang ke rumah saya, masak di rumah saya lagi. Kalau jadi makanan, begitu hampir matang maroknya, itu aroma kuah tercium, masya Allah. Sehingga sang babi yang mulutnya lapar, baca istighfar, nyium aroma, terpancing. Tanya makan sudah jadi, sudah. Ini mau haram, haram, nggak boleh saya makan. Dia bilang, ya sudah kalau kau nggak mau makan, ini enak loh. Tunggu dulu. Yang boleh maling tadi apa tadi? Kambingnya saja boleh maling. Airnya halal kan? Airnya dari sumur halal. Bumbu juga punya ini halal. Yang haram cuma dagingnya. Oh kalau begitu kasih saya maroknya daging jangan. Maroknya halal. Akhirnya subhanallah, waktu dibuang oleh temannya instan digoyangin sedikit itu panci sehingga potongan daging itu jatuh ke wadah milik sang badui. Waktu jatuh daging, emang tunggu dulu di belakang badui. Kenapa? Ini daging jatuh sendiri apa yang dijatuhin? Pokoknya sendiri halal. Orang badui. Itu namanya orang badui. Kita pengen orang yang orang berhadir yang diajarkan. Maka oleh karena itu hadirin, ini 5 hal poin dalam amalan ibadah: ilmu, amal, niat, sunnah, dan juga warak. Insya Allah kita dapatkan di majlis-majlis taklim dulu kita.
dihadirkan oleh Habib Abdurrahman, Habib Bagir, begitu juga yang lainnya. Insya Allah tinggal kita amalkan dan praktekkan. Insya Allah Allah kasih hidayah buat kita. Allah bimbing kita, Allah arahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidak bangun dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi